Oke guys, welcome back to my channel. Wih, gile, flexing banget gue coy. Kayak kali ini bikin video di dalam mobil, tapi mobil orang ya guys ya. Yang punya mobil ini ada di belakang kamera ya guys ya. Orangnya di belakang Ono. Dan di video kali ini gue ini mau mengunboxing barang. Barangnya itu adalah tatan kardus. Bukan, ini karena packagingnya aja. Jadi ini gua habis beli action cam merek Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Itu sebenarnya keluaran akhir tahun kemarin kalau nggak salah, ini pertengahan atau akhir tahun kemarin. Gua baru beli sekarang karena nggak ada duitnya. Jadi di video ini gua belum buka sama sekali ya. Belum buka sama sekali barangnya. Jadi gue mau unboxing, review, sama ntar ada perbandingan dari Bipro yang di kelas bawahnya. Yang ini, yang udah gue punya. Nih Bipro 5 Alpha Edition yang Mark 2S. Nah ini yang gue beli ini yang di atasnya. Ya, kalau nggak usah banyak cingkune lagi, langsung aja kita bongkar guys. Let's go. Tajam nih bang. Wah, langsung aja kita lipat dulu. Dan ada, weh, apa nih? Weh, dapat bonusannya bro. Nih, kalian lihat nih, kaosnya M. Pada ngegede ini pakai M ya Allah. Dia kayak anak SD pakai ini mindset aja. Wanjay, goks. Widih, mantep betul. Nah ini dia barangnya. Ini barangnya Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Mark 3S ini udah ada Ace. Nah ini udah ada Ace-nya. Ace itu apa? Ace itu adalah Electronic Image Stabilizer. Jadi dia tuh udah kalau dibandingin yang action cam yang di atasnya itu, kelas di atasnya itu ada yang namanya hyper smooth kayak di GoPro gitu kan. Nah ini di bawahnya, kalau Ace ini di bawahnya, cuman lumayan. Dan ini gua beli harganya 1 jutaan. Kalau lebih detailnya termasuk ongkir itu sekitar 1.300.000 lah ini. Langsung kita buka aja ya, daripada banyak cingkune ya guys ya, ngomong doang. Ini di kotaknya ada tulisannya Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Ada ini kualitas gambar 4K 30 fps, mentoknya sampai 4K 30 fps dan 2.7 anjay, 2.7K 30 fps. Resolusi kameranya itu 24 megapiksel dan kontrol view share pakai wifi ya. Jadi ada konektor wifi nya gitu. Terus nah di sini banyak penjelasannya lagi, ada remote controlnya guys. Jadi entar walaupun kalau diposisiin dia, misalnya kalau gua kan kalau lagi motovlog dipasang di HP, jadi dia pakai remote control itu bisa buat nyalain, hidupin, nge-record atau stop record tuh bisa. Salah satu kelebihan Bipro, kita tuh nggak perlu lagi beli apa ya bahasa perintilan nih. Ya, pokoknya perintilan, nah itu pokoknya aksesorisnya yang lain itu kan. Jadi ini sudah termasuk di dalamnya, antara lain yaitu remote control tadi, terus case ini waterproof,
Terus juga unit kameranya yang jelas kan. Masa iya kan beli kamera nggak dapat kameranya? Itu aja, langsung kita buka packagingnya lagi guys. Ini masih ada kotak lagi nih. Kok gua agak ngeri. Mending gua lepas dulu aja ya daripada ntar apa-apa ya guys ya. Nah ini isinya itu, nah ini remote controlnya. Ini dapat remote controlnya, terus cadangan frame untuk tutup untuk apa? Nih yang di belakang sini nih. Nih yang di belakang sini. Nah, terus ada mikrofon eksternal. Mikrofon eksternal ini nggak tahu nih adapternya dapat apa kagak ya. Oh enggak, ini langsung ini ya, ini langsung karena perbandingannya kalau yang gua kemarin yang ini, nah gua beli ini kemarin ya, ini dia jacknya itu 3,55 mm. Nah sedangkan yang untuk yang di ke unitnya ini lebih kecil lagi, itu berapa ini lagi nggak tahu lah. Mic-nya eksternal, terus jepitan untuk di ini nggak tahu nih, gua juga nggak pernah gua pakai, juga gua nggak tahu ini apa. Kepala chargernya, terus kabel chargernya, USB-nya ini masih USB ini micro USB ya, belum Type C. Terus nah ini mountingan ini yang biasa dipakai dipasang di stang motor atau stang sepeda gitu. Terus juga nah ini tempat dudukannya yang biasa ditempel di helm atau mungkin di dashboard, mungkin untuk jadi ini kamera dashboard gitu. Terus lagi, nah ini frame yang bukan case, untuk bukan apa namanya, yang bukan waterproof ya, jadi kameranya langsung kita taruh kayak gini. Nah jadi kayak gini doang ya. Terus kita dapat apa lagi nih? Ah ini mountingan yang lain banyak ya guys ya dapatnya ya. Menangnya Bipro dari Action Cam yang lain tuh, jadi kita buat aksesorisnya tuh nggak perlu beli yang lain-lain lagi ya kan. Dapat mountingan lagi, terus adapter. Nah ini banyak macamnya nih, dapat 3 ya guys. Nih dapat 3, terus dapat stiker Bipro 5 anjay apa edition, cuman nggak ditulisin Mark 3S nya. Terus manual book user guide, terus juga dapat kabel tis, ini gue juga belum pernah pakai, dan juga tali nih yang biasa orang kalau untuk biasa ditaruh di tangan gitu kan, atau mountingannya nggak mau pakai lem gitu kan, dia pakai talinya. Ini ada penguncinya talinya. Terus dapat double tip cadangan, ada 2 lap untuk mengelap lensanya, dan terakhir ini kartu garansi. Ini kartu garansinya guys, jadi garansinya itu 12 bulan sejak tanggal pembelian produk nih. Dan yang terakhir, nah ini tadi dapat kaosnya lagi. Mau buka dulu. Ini mana tahu ya guys ya, ini ukuran M-nya ukuran M orang ini kan, orang Arab kan, gede-gede kan ini. Bahannya enak cuy. Sebenarnya gua juga ada, cuman bahannya beda. Kalau yang nggak muat sih, kelihatannya aja sih muat, cuman kalau pas dipakai ya
ya ntar di sini gua ntar pakai selotip gitu biar nggak ngejiplak. Bahannya kalau dibandingin pas gue yang beli ini kemarin juga yang didapat sama, bedanya nggak ada remote control doang ya. Gue beli yang ini apa edition yang Mark IIs, dapat kaos juga, bahannya beda, kayak bahan-bahan jersey gitu. Nah kalau ini kayaknya katun ini guys, ya ini katun ini makainya adem, ngeresep keringet juga. Cuman kayaknya nggak kepake ini gua. Karena badan gue gede. Paling enggak gue diet dulu lah biar bisa gue pakai. Oke, itu semua yang udah ini barang-barangnya. Sekarang kita lihat unitnya, kita keluar. Ini kita langsung aja nih, kita keluarin aja langsung dari case-nya. Nah, gue mau ngebandingin dulu case-nya nih, yang baru sama yang lama nih. Bedanya nih dari tampak depannya aja udah beda sih ya. Nih beda banget sih, lebih gahar sih yang ini. Terus juga dari tampak belakang ini karet sealnya ini lebih banyak guys, kayaknya lebih meyakinkan dia untuk tidak masuk air ya kalau misalnya kita bikin video di dalam air gitu kan. Jadi insya Allah aman. Perbandingannya ya nggak terlalu menonjol banget sih, paling di frame depannya ini, frame depan kameranya doang. Yang ini lebih kelihatan sangar sih. Oke, langsung kita keluarin aja kameranya. Mantap bener. Ini bagian yang sangat ditunggu-tunggu kalau beli barang guys, ngeletekin plastik letekannya. Mantap bener. Sedasar diperawanin. Jadi inilah Bipro Alpha Edition Mark IIIs. Tampak depannya dia blacknya tuh nggak black glossy ya, tapi black doff, dan ini kan ada lapisannya itu nggak langsung plastik gitu guys. Jadi ini sebenarnya ada istilahnya tuh kayak anti slip lah kalau dipegangnya tuh, nggak terlalu licin dibandingin plastik biasa gitu. BTW ini bukan gua di sponsor ini, bukan endorse saya ini, gua beli sendiri ini. Jadi kalau ini Bipro mau endorse ini ya boleh DM aja, langsung email aja ya gitu. Terus nih di sampingnya nih ngatur zoom in zoom out, terus kalau menunya juga ngaturnya dari sini, pindah menu, tombol wifi, tombol power, terus di samping ada dua macam yang satu micro USB, yang satunya untuk HD out, sama ini audionya, dan ini slot untuk memory cardnya micro SD. Terus di bawahnya nih ini perbedaannya sama yang seri yang gua punya ini. Di bawahnya ini ada hot shoe nya ini gunanya untuk biar langsung bisa dipasang di tripod nih, dibandingin yang gua yang sebelumnya nih nggak ada. Nah perbedaannya itu guys, sama ini slot baterai. Nah ini baterainya udah di dalam sini satu. Nah bedanya ini ada pernya guys, jadi nggak kayak ini. Nah yang gue ini manual coy, yang ini terus juga udah patah juga ini. Kita coba nyalakan. Ada suaranya guys.
gue ulangin lagi nih biar kalian dengerin, ada suaranya nih. Suaranya lebih smooth daripada yang gua yang satu ini nih. Yang lama ya, yang lama nih ya, gue nyalain nih. Ini bunyinya. Nah kayak gitu. Kalau yang ini dinyalain, suaranya memang gak gede, cuman smooth aja tuh. Nih. Nah jadi ini udah dia di format bahan pabriknya, di format 4K 30 fps ya. Tombol menunya itu pencet tombol ke atas ini ditahan, nah baru dia keluar menunya. Nah ini ada pengaturan video, ada slow mo, loop, ada video slow mo, mode loop, time lapse, terus juga foto, auto, terus burst foto sama yang pakai timer. Terus juga kita nih pengaturan kameranya nih ada nih, buka ada 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, 1080 120 fps. Wow. Terus 1080 60 fps sampai ke paling rendah itu 720 pixel 30 fps. Kita pilih yang paling tinggi lah ya, 4K 30 fps. Terus nah ini mode Ace nya tadi. Terus kualitas video sedang kita buat tinggi aja, ISO kita buat auto aja. Terus tempel waktu kita offin aja. Nah di sini di pengaturan keduanya ada image rotation, jadi bisa diputar tanpa kita memutar kameranya guys ya. Terus mode wifi itu dikonekin di HP kita, jadi kita bisa monitoring apa yang kita rekam melalui HP. Terus ini pengaturan wifi nya dan frekuensi apa nih, oh frekuensi cahaya kita setel di 60 Hz saja ya. Terus indikator LED yang di depan ini menyala, itu indikator baterai, waktu juga. Alasan gue beliin ini karena gue ngupgrade bermula dari seadanya, semampunya kan, yang kayak gini. Pada saat beberapa tahun belakangan gue mampunya beli yang ini kan. Jadi seiring berjalannya waktu ya, namanya orang juga yang mau nonton juga kan pengen ada peningkatan kualitas, jadi gua bertahap naiknya gitu. Upgrade-nya pelan-pelan gitu, jadi nggak langsung tiba-tiba langsung bilang wah gitu kan. Gua tipenya lebih menikmati proses anjay. Ya udah kalau kayak gitu ntar kita langsung aja tes kameranya, oke? Di perjalanan di motovlog gua. Ntar gua pasang dulu di helm, oke? Oke guys, jadi ini B Pro 5 Alpha Edition Mark III S dengan settingan video 4K 30 fps dan Ace system menyala atau on. Nah guys, terlihat kan perbandingannya ya guys ya. Oh kalau kayak gini nggak terlalu kelihatan perbandingannya. Ya kelihatan sih sebenarnya, cuman yang lebih kerasa lagi kalau jalan nggak rata gitu kan. Jadi viewnya itu tuh angle-nya itu nggak 170 derajat guys. Jadi viewnya itu cuman sekitar 150 derajatan. Cek 1 2 3 cek. Oke guys, jadi ini kita pengetesan kamera B Pro 5 Alpha Edition Mark III S Black Ace system dengan mode resolusi 4K 30 fps dan Ace system
mati atau off. Nah, bisa dilihat ya guys ya, perbedaannya ya. Es nyala sama es mati ya guys ya. Ya, itu dia tadi hasil tes kameranya. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaan antara pakai es atau tidak, gitu kan. Jadi videonya itu agak lebih sedikit stabil dibandingin nggak pakai es ya. Mungkin jadi segitu dulu video kali ini ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, oke? Dan jangan lupa di share ke teman-teman dan keluarga kalian biar gua jadi bisa lebih semangat lagi ya guys ya buat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, oke kan? Dan semoga kita semua diberkahi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Gua Abbas pamit undur diri. Bye bye.